Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pengadaan bagi para pengelola pengadaan di seluruh Indonesia maupun para pemerhati pengadaan barang jasa pemerintah. Perkenalkan, nama saya Muji Santosa. Dalam seksi ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang sederhana mengenai pengadaan dan kontrak. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik Pak, yang pertama, sebenarnya dalam buat HPS itu rujukannya apa ya Pak? Ya, dalam buat HPS untuk saat ini ada namanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa, dan Peraturan LKP Nomor 9 Tahun 2018. Sekarang kalau ini lebih khusus Pak, bagaimana caranya membuat HPS untuk alat kesehatan? HPS harus dimulai dari spesifikasi yang dibutuhkan, yaitu dari suatu kebutuhan adanya suatu alat dan termanfaatkan alat itu. Jadi sejak dari harganya barangnya sendiri maupun harga tambahannya untuk dapat termanfaatkan dengan baik. Untuk yang di katalog LKWP silahkan diambil sebagai HPS, harga perkiraan sendiri, dan nanti lakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Masalahnya Pak, banyak sekali tidak ada di katalog LKPP, terutama untuk alat kesehatan ini. Kalau tidak ada di katalog LKWP, ya beberapa hal bisa dilakukan, antara lain sebagai berikut. Pertama, lihat kontrak-kontrak yang sejenis, yang spesifikasinya sama. Kalau kontraknya tahun lalu, dapat dipertimbangkan ditambah inflasi, dan juga diperhatikan kalau ada diskonnya. Berikutnya, bisa mengundang beberapa penyedia, dalam hal ini importir atau distributor utama, untuk presentasi dan meminta harganya, termasuk meminta harga diskonnya. Berikutnya juga bisa dilakukan, kita bisa bertanya ke beberapa rumah sakit swasta yang sudah mengadakan. Oke, yang Bapak sampaikan tadi apabila barangnya sudah pernah ada. Nah, bagaimana bila ada alkes yang produk baru atau alkes yang memiliki spek yang belum pernah digunakan, baik itu di rumah sakit manapun maupun di katalog LKPP? Ya, kalau ada produk baru, kalau ada spek yang belum pernah kita gunakan maupun tidak ada di katalog LKPP, kita bisa membuat HPS-nya dengan membandingkan dengan barang-barang yang sejenis. Berikutnya, kita bisa juga mengundang beberapa penyedia, dalam hal ini importir atau distributor utama, untuk presentasi dan meminta harganya, termasuk harga diskonnya. Berikutnya juga kita bisa melakukan analisa, seperti analisa biaya perolehan, melakukan metode activity based costing. Jadi kita melihat biaya-biaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang itu, atau total cost ownership, menghitung sampai barang itu tadi bisa dimiliki, digunakan, atau bisa melihat dokumen PIP, pemberitahuan impor barang, dan sebagainya. Secara teori ini bagus, tetapi secara praktek untuk yang ini kadang-kadang sulit dilakukan. Jadi menurut saran saya, ketika suatu produk baru atau spek baru yang belum pernah digunakan suatu rumah sakit, ya, agar dilibatkanlah pendampingan dari BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan LKPP. Berikutnya, kalau mungkin para pengelola pengadaan punya metode yang lain, silahkan, kalau itu legal dan logis ya. Pada saat nyusun HPS, seringkali saya menemui ada penambahan 10%. Itu sebenarnya bagaimana Pak? Mengenai tambahan 10% di suatu HPS, ya, kalau harga alat yang disampaikan oleh penyedia merupakan harga jual ya, jadi harga yang sudah merupakan harga sudah untung, maka tidak perlu ditambahkan 10%, kan sudah untung penyedianya harga jual tadi. Bahkan kalau perlu diminta diskonnya berapa gitu ya. Oke, baik Pak. Kira-kira ada pesan apa untuk pengelola pengadaan kali ini? Ya, jadi wajib kita dokumentasikan yang kita lakukan, dan kita jangan melakukan 3 jangan. Jangan ada intervensi negatif,
jangan ada kolusi, dan jangan ada fee. Ya. Kalau pesan untuk penegak hukum, Ya. ada Pak? Ya, untuk penegakan hukum, ya, maka ada suatu yang perlu disampaikan. Kita harus mencari apa? Keserakahannya, bukan sekedar mencari kesalahannya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Salam pengadaan.